Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Daun salam di atas opak. Paling enak dimakan waktu pagi. Karena jawab salamnya kurang kompak, akan saya ulang sekali lagi. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini baru kompak namanya. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang kita cintai, yang menjadi contoh teladan bagi kita, ya bagi umat Islam dan umat di seluruh dunia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kelihatannya udah pada normal kondisi ya. Ini kalau kalau menyampaikan tausiah ada jamaahnya enak, bagus sekalian. Ini selama ini yang kita lihat gambar doang. Kita ketawain di sono nggak tahu lagi ngapain Ustaz. Nah, sekarang ini ada interaksi. Memang yang namanya ngaji itu afdol emang ketemu. Betul nggak? Istilahnya resep. Alhamdulillah sekarang udah mulai jalan lagi ya. Kebetulan besok juga kajian rutin saya ngikut sih sama Kiai Holil Nafis ya di pesantren Cendekia Amanah. Alhamdulillah kata Ustadz Mohai kedepannya sekarang di sini sudah mulai ngaji kitab kita ya. Nah ini sekarang sedang berlomba memang. Ya kan, berlomba fastabiqul khairat untuk menimba ilmu. Nah emang yang paling bagus tuh kalau ngaji itu ada apanya? Ada pegangannya gitu, ada referensinya, ada pembimbingnya. Ya kan, jadi kita itu nggak asal apa kata logika ya pikiran kita, tetapi jelas referensinya apa. Nah alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sudah berkumpul. Ini juga ada adik-adik sekalian. Ini pada ngantuk kagak nih? Ada adik sekalian ngantuk gak? Yakin ya? Baik. Sebelumnya mari sama-sama saya ingin mengajak sholawat dulu boleh Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Saya pengen iniin dulu nih, mempertegas. Sesungguhnya Allah dan malaikat. Kira-kira yang punya inisiatif ngajak selawat siapa? Malaikat Allah yang ngajak malaikat atau malaikat yang ngajak Allah? Mungkin gak malaikat kumpul gitu ya di aula yang gede. Kemudian salah satu malaikat bilang, gimana ya kita usul sama Allah yuk. Kita sholawatan. Kira-kira begitu nggak? Nggak, artinya Allah yang mengajak atau menyuruh malaikat. Pertanyaan kedua Bu, kenapa yang diajak sholawat itu adalah malaikat bukan iblis? Yo, sekarang saya tanya Pak, jawab nih. Kira-kira iblis kalau diajak sholawat mau nggak? Yang keras jawabnya. Yang kompak. Kira-kira iblis kalau diajak salawat mau nggak? Jadi kalau ada orang kagak mau salawat dia adalah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya alaika salawatullah
shalli wa sallim wa barik alaihi. Enak gak Bu selawat? Enak jelas. Dengan bersolawat keimanan kita bertambah. Dengan bersolawat rasa nyaman di hati kita bertambah. Ibu kalau lagi susah baca solawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Nah malam hari ini kita akan ngaji temanya tentang keluarga ya. Mahligai. Mahligai pemakota. Menjaga mahligai rumah tangga di kala pandemi. Jadi di pandemi ini sekarang banyak ada istilahnya misbar. Apa misbar? Miskin baru. Ya, banyak juga sekarang ada namanya istilah jabar. Apa Bu? Janda baru. Coba ya. Kenapa? Karena ketika pandemi ini banyak yang dipanggil oleh Allah yang meninggal dan juga banyak yang miskin. Tapi data menunjukkan ya, data yang ngomong nih ya. Saya baca di salah satu media, ternyata pada masa pandemi ini, Covid ini, orang Indonesia yang memiliki kekayaan di atas 1 juta US dollar, 1 juta US dollar berapa tuh? Hitung diri lah ya. Itu bertambah 62%. Ya. Yang kekayaan 100 juta dolar bertambah 22%. Tapi yang miskin juga bertambah hampir 4 juta jiwa. Artinya apa? Jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin. Inilah tantangannya. Nah, sekarang mampu nggak kita nih menjaga mahligai rumah tangga ya untuk mempertahankan itu? Saya mau tanya, Bu, hidup ini cari senang atau cari bahagia? Apa beda bahagia dan senang? Tadi yang ngomong bahagia siapa? Kenceng banget. Apa? Yang ngomong bahagia mudah-mudahan udah bahagia ya. Hah? Ini hidup ini pengen bahagia atau pengen senang? Kira-kira ibu udah bahagia belum? Belum. Udah bahagia belum? Udah bahagia belum Bu? Udah. Ya udah kalau gitu kita tutup aja pengajiannya. Ya udah pada bahagia semua. Ya kenapa di dalam Al-Quran disebutkan kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu? Kenapa bukan kebahagiaan yang menipu? Kenapa coba? Karena bahagia itu tulus. Bahagia itu nggak ada yang namanya tipu-tipuan, betul Pak ya? Jadi kalau istrinya nanya, lagi nelpon ke suaminya, ayah di mana ya? Oh ayah di kantor, padahal lagi karaokean tuh. Ini misal, kira-kira si ayah nih, saya mau tanya, itu bahagia atau senang? Senang. Senang atau bahagia tuh ayah? Senang. Kenapa? Karena ada yang ditipu gitu ya. Baik. Nah disinilah nanti kita akan dengarkan langsung Kimo. Saya manggil Kimo. Kimo tuh Kimohai. Iya, ada singkatan baru Kimo. Lebih keren kan kayaknya ya. Sama Misbar. Tapi bukan Jabar. Kimo ini adalah penasehat Jabar sebenarnya. Ya, baik. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya sekedar ingin memberikan pengantar. Nanti silakan akan bertanya. Alhamdulillah nih Pak Bu. Malam ini aturan jatah saya ini ada acara wakaf MUI rutin. Kebetulan sekarang pas lagi off, beliau telepon, mepet karena rumah dekat, naik Grab langsung kemari. Alhamdulillah. Ya, ini adalah wasilah Allah mempertemukan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kebersamaan ukhuwah di antara kita. Baik, saya kira langsung saja kita akan mendengarkan ya apa intisari dari menjaga mahligai rumah tangga di saat pandemi. Bagaimana strateginya, bagaimana kiatnya, langsung saja akan kita dengarkan dari Kimohoi. Baik, silakan kami persilakan kepada Kimohoi. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman jaa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal kiram, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, seluruh pengurus masjid Al-Falah, dan alhamdulillah meskipun dengan waktu yang terbatas dan mendadak, sahabat dakwah Ustadz Agus Idwar bisa hadir, padahal waktunya tadi baru diinfo jam 19:20. Untungnya, kalimatnya untungnya bukan kebetulan. Orang kita itu sering ngomong kebetulan. Pak, sampai jam berapa? Baru aja sampai, alhamdulillah nggak kena macet. Kebetulan tadi jalanan lancar. Nggak ada kebetulan. Gimana hidup orang yang sesempurnanya bentuk fi asani takwim? Orang napas kita aja diatur Allah, daun jatuh diatur Allah, angin berhembus diatur Allah, apalagi kehidupan manusia. Jadi hindari kalimat kebetulan. Ya Bu ya. Kita kan suka ngomong kebetulan tadi pasar lagi rame. Nggak ada tuh rame dibuat-buat. Rame memang udah digiring sama Allah, diciptakan Allah, dibuat oleh Allah. Jadi untungnya rumah beliau dekat, belakang Cibubur Plaza, Pak. Ya, berapa kilo dari sini? Hah? Siapa yang ngitung? 2,5 kilo, 3 kilo lah ya. Karena nggak jauh dari situ, ya belok aja cuma 2, kiri sama kanan. Saya telepon, bro, nah, karena memang beliau sudah lama sekali ya, kita sama-sama jualan singkong dulu. Jadi bisa nggak? Waduh, lagi ngurus anak-anak lah. Emang emaknya kemana? Cari emak lagi aja yang lain gitu. Ternyata beliau siap, ya ada yang jagain anak dan meluncur. Jangan bawa mobil, macet. Alhamdulillah, ya ready for use. Ya, you understand? Kunna mustaidan, selalu siap. Ya, siap pakai. Ana mustaidun, siap berangkat. Alhamdulillah tepat waktu. Ini semuanya sepertinya ya mendadak, hakikatnya sudah caranya Allah.
bisa bertemu bersama-sama di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan istiqomah kita semua membuahkan hasil barokah dan rahmat dari Allah. Tema kita yang saya dapatkan dari Bang Ustadz Agus Kendi, mahligai rumah tangga di kala pandemi. Ini judul agak aneh juga ini. Padahal nggak ada pandemi juga emang mahligai mah harus dijaga, ya Bu. Ya, anggaplah misalnya corona setahun 2 tahun, pembahasan mahligai rumah tangga mah terus selamanya. Tapi tidak ada yang salah, karena sebab ibadah yang terpanjang dalam hidup manusia adalah berumah tangga. Meskipun ada juga yang cuma sebulan, ada nggak sebulan? Kemarin viral ya bro, semenit nggak nyampe habis ijab kabul langsung ditalak. Dia mau saingan ibadah yang lain. Ada ibadah yang 3 menit, wudhu, sholat 10 menit, 15 menit, puasa Ramadan sebulan. Lah ini mau dikalahin. Rumah tangga kan ibadah terpanjang, dibuat 1 menit sama dia. Ya. Setelah saya terima nikahnya dan kawinnya, Siti Khadijah binti Haji Bidun dengan mas kawin seperangkat sholat beserta masjid, imam, duk dan sendalnya dibayar kontan. Wah. Ya. Nggak lama langsung tolak tuki. Fasol tuki, saya cerai engkau. Wah, namanya main-main. Ya. Ketika seseorang menerima amanah, saya terima amanah seorang manusia bernama wanita si Anu bin si Anu, maka saat itulah aras bergoncang-goncang karena sebab turunnya berlimpah berkah rezeki. Bapak dulu waktu nikahin ibu, sepertinya karena cantiknya, bapak ganteng, keren, punya gaji, istri juga keluarga terhormat. Kisah-kisah dibuat, hakikatnya ketika saya terima nikahnya, Masya Allah, 7 gerbang rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah nggak nyiptain orang miskin, Pak. Allah nggak nyiptain orang susah. Bahkan miskin susah itu kita yang buat. Ya, Allah menciptakan udah sesuai dengan pundi-pundi rezekinya. Allah nggak ciptain orang susah, Allah nggak ciptain orang miskin. Semua ada rezekinya. Bahkan ketika seorang wafat, sepertinya ajalnya dicabut, ruhnya telah habis. Hakikatnya jatah rezekinya sudah habis. Nggak ada tuh orang meninggal dunia, ya rezekinya masih nyisa, nggak ada. Kalau kita bisa iya, makanya ada hukum waris karena rezekinya nyisa. Tapi hakikatnya rezeki dari Allahnya sudah habis. Maka dalam menjaga mahligai rumah tangga ini, kalau wudhu yang sebentar pakai ilmu, apalagi hidup berumah tangga, tidak hanya banyak ilmunya, bahkan jangan pernah berhenti mencari ilmu dalam pernikahan. Insya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayatnya sering dibaca sama qori kalau pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kalau baca ayat kayak aminnya makmum. Waladhdallin. Amin. Ya. Jadi aminnya makmum tergantung dolinya imam. Makanya imam kudu kira-kira kalau baca waladhdallin. Karena imam pasti ngikutin. Saya barusan baca turab amin, begitu jawabnya. Saya ulang. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Allahnya ngikutin ujungnya ya. Dan dari tanda kekuasaan Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian disebarkan hidup di permukaan bumi Allah. Tapi lihat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan diantara tanda kekuasaan Allah juga adalah ya menciptakan
min anfusikum azwaja, pasangan. Nih saya kasih tahu ibu, bapak, kalau nanti anak kita mau menikah, sudah ada yang punya anak menikah sudah kan pak? Bahkan sudah punya cucu ya bu. Kalau ada ceramah tausiah di acara pernikahan anak-anak ibu, jangan ceramahnya setelah ijab kabul. Saya sering hadir dikasihnya itu setelah ijab kabul. Pertama, tausiah pernikahan setelah ijab kabul namanya seremoni, cuma formalitas acara. Sementara anak-anak kita kalau mau dikasih nasihat sebelum ijab kabul, supaya niatnya nggak salah. Yang terpenting niatnya bu, ketika orang nikah. Makanya suka bilang sama pengantin lama ketika di acara pengantin baru, buat kita pengantin lama, jadidu niyatikum, perbaharui niat. Dulu yang niatnya karena sebab dia punya gaji, PNS, pengusaha, ganteng. Dulu niatnya karena sebab dia cantik, idola, primadona, bunga desa, kembang desa. Perbaiki, menikahlah karena Allah. Baru dikasih tahu hak dan kewajiban suami istri. Dari awalnya pasangan, nggak ada orang nggak ada pasangan, pasti ada. Binatang aja ada pasangannya, apalagi manusia. Lalu kalau gimana kalau ada orang kok jomblo lama-lama? Di sini ada jomblo kan ya? Ini jadi momen promosi nih. Tadi Ustadz Agus bilang ada jabar janda baru, mungkin ada yang tersinggung juga, ya, ada yang terpanggil juga ya. Ya, jadi kalau orang memasuki ajang pernikahan seperti orang mau wudhu, mau sholat kan ancang-ancang dulu. Orang berdiri sholat nih, ya siap-siap, nggak ada langsung datang berdiri kemudian Allahu Akbar, nggak ada ancang. Nikah juga sama, karena sholat aja ancang-ancangnya itu bisa sampai beberapa detik. 10-15 detik, apalagi menuju pernikahan, ibadah terpanjang yang sholat, puasa, zakat, haji, semua ada di dalamnya. Ancang-ancangnya lama, nggak cukup sehari 2 hari, lama merenung. Ya Allah, esok aku akan mendapatkan amanah baru, seorang wanita yang kucintai, keluarganya terhormat, maka mulai saat itu juga aku akan menanggung semua perilakunya, bahkan rezeki yang ada jadi jatahnya engkau berikan lewat aku, agar aku amanah menyampaikan dan menjadi imam dan jembatan menuju engkau. Ya Allah, merenung nih laki-laki. Nggak cukup modal cinta doang. Apalagi laki-laki, ini ibu saya kasih tahu. Biarin, saya nggak usah marah karena saya juga laki-laki. Laki-laki demen perempuan bu, maaf nih, ini mumpung direkam lagi ya. 3 bulan bu. Kalau cuma modal cantik doang, hati-hati. Kenapa yang membuat kita mesti awet setelah 10-20 tahun nikah dengan istri kita? Karena niat tadi yang dicatat oleh Allah. Karena ilmu tadi dalam mengiringi rumah tangga. Kalau bicara cinta, 3 bulan habis bu. Bahkan bisa jadi istrinya cantik, di luar sana ada yang masih cantik istrinya, masih bisa dilirik sama suaminya. Dan itu bukan aib. Karena itu fitrah. Ini saya bukan ngajarin jelek nih. Udah mulai tegang ibu, Ustadz macam-macam nih Ustadz. Laki-laki mencintai wanita itu fitrah. Sebagaimana fitrahnya ibu mencintai perhiasan, karena ibu perhiasan. Makanya agama kasih warning. Memandang wanita tanpa sengaja rahmah, kasih sayang Allah. Memandang lagi kemudian sampai 2 kali, mulai murka Allah. Mandang sampai 3 kali, mulai laknatullah, laknatnya Allah. Di warning karena memang fitrah seperti itu. Maka kalau niatnya cuma cantik doang, ganteng doang, prahara itu rumah tangga. Naudzubillah min. Nah, fungsi ilmu tadi, maka menikahlah pertama kali niat utamanya karena Allah. Berpangkat jabatan, berpolitik, bersahabat, berkomunitas, berkawan, memiliki apa saja, bahkan berniaga, berdagang karena Allah. Saya pernah sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, kalaupun kita pergi keluar kerja, ya dalam rangka bersyukur badan kita sehat. Yang kedua nunggu waktu ya rezeki udah diatur.
Kalau kemarin saya sebutkan rezeki ada 4 yang dijemput, yang dikasih tubuh kita, sama rezeki turun karena sebab janji, termasuk pernikahan adalah janji. Bujangan nggak ada yang kaya bapaknya. Betul ibu-ibu. Jadi ketika anak muda datang ke rumah ibu punya anak gadis, yang dilihat apa? Hah? Mobilnya. 1, ibadahnya. Minimal 2, sholat dan baca Quran. Yang kedua, selebihnya sudah urusan Allah. Karena kalau orang sudah nikah, nggak lama dibuka pasti rezekinya. Ya, kalau karena sebab ngeri, datang bawa Alphard, datang lagi besok bawa LC, datang lagi besok bawa Velfire. Terutama perempuan nih, bukan di Alfalah, sono di Itali. Ya Allah bang, anak kita pacarnya ganti-ganti mulu. Iya, ntar dulu, kita kan baru kenal. Udah bang, terima aja bang, mobilnya banyak, kita bisa pakai. Ibu-ibu ya di Jerman, bukan di Alfalah. Ya, datang lagi pakai ini, datang ganti-ganti mobil. Akhirnya karena dihasut mulu suaminya atau bapaknya, anaknya, ayo neng nikah aja, terima neng. Ya Allah mah, neng baru kenal, udah terima aja. Akhirnya mau nggak mau nikah karena ibunya ngebet. Setelah nikah dibawa pergi sama suaminya, 2 minggu anaknya pulang nangis, mama, kenapa neng, kenapa? Ya Allah rental. Modal nggak tuh? Habis kita. Jadi punya nggak punya, nomor 1 ibadahnya, sholat Quran. Ditanya sama dia, ya, hei sini, kamu senang sama anak saya? Iya pak. Bisa baca Quran? Bisa pak. Baca. Siapa namanya? Nama saya Torik pak. Baca Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Mantap. Ya. Lanjut lagi. Kamu senang anak saya? Iya. Siapa namanya? Anas pak. Baca Anas. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cakep. Kamu juga senang anak saya? Iya. Siapa namanya? Imron pak. Baca surat Al-Imron. Pak, kata nih anak muda milenial kan, saya memang namanya Imron, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Anak milenial dijawab aja, dia udah baca Kulhu. Cek Qurannya, cek sholatnya, cek akhlaknya. Kadang anak perempuan itu, ini saya dari mulai ngasih tahu rumah tangga, dari mulai kita ngejodohin anak, termasuk kita dulu kalau ada kekurangan, mudah-mudahan jangan sampai kejadian sama anak kita. Kalau dulu kan kita cepat, anak sekarang banyak mikir, apalagi sekarang sosial media, subhanallah. Ya. Saya dulu sering, Ustadz, anak saya sudah mulai dideketi sama teman sekampusnya. Ini cerita nih bro. Oh iya bu, apa yang saya lakukan? Saya nggak tahu Ustadz, ini anak di mana, bagaimana. Yang jelas papahnya tidak menerima. Tapi saya open mind. Barangkali sudah dan jodohnya. Sekarang lagi sama-sama kuliah di S2. Gimana Ustadz? Kasih namanya, fotonya, alamatnya sini. Wow. Udah, langsung lah. Jadi detektif terus. Iya, jadi detektif. Emang dulu begitu kerjanya tuh. Dikasih amanah. Akhirnya kita kumpulkan ada 4 orang. Kita modal kasih duit 200.000, 200.000. Ini sama operasional. Kurang lebih 4-5 juta. Karena dia harus nginep. Ya. Di hotel 3 hari, cari tahu siapa temannya, siapa orang tuanya, bagaimana ikatan dia dengan masjid, bagaimana perkumpulan dan sahabat-sahabatnya, dicari tahu. Setelah 3 hari laporan sama saya, alhamdulillah ini anak baik, aktifnya di masjid, akhlaknya bagus, di universitas juga dia juara, pokoknya dia idola. Oh oke ya, bagus Ustaz. Wah, pulang dia, ya, mudah-mudahan habis 5 jutaan tuh, kita telepon, Waalaikumsalam Bu Haji, salam Ustaz, gimana Ustaz? Ini anak baik. Baik Ustaz ya. Iya Bu Haji. Oke Ustaz, makasih. Waalaikumsalam, ditutup sama dia. Gitu doang.
Terus kembali ke modal. Enggak, ternyata kita udah ikhlas saja, sudah nggak apa-apa. Karena ternyata ucapan baik itu jadi jaminan. Dari setelah ucapan baik, dia mulailah berdialog dan debat dengan suaminya. Karena suaminya itu memberikan ya calon dari orang akademik, punya S1, S2, S3, S-Doger. Nah, debat, kalah. Didengarkan ibunya, kemudian ternyata dibuatlah pernikahan di Taman Mini sini dengan acara yang luar biasa. Bintang-bintang pejabat datang semua. Beruntung betul, padahal ucapan kita cuma, Bu Haji ini orang baik, langsung dibuat gelar. Karena memang baik. Setelah 1 tahun, Bu, Pak, barulah bapaknya, Mama terima kasih. Untung Papa dulu dengerin Mama. Alhamdulillah menantu kita anak yang baik. Papa bangga, Papa senang. Masya Allah, butuh diakui sampai 1 tahun Pak, Bu. Ya, karena senangnya luar biasa. Ditelepon lama Bu Haji, Ustadz, alhamdulillah bapaknya udah nerima 1 tahun. Ustadz, nomor rekening. Nah, itu saya girang mati tuh. Lama nunggunya 1 tahun, Bro. Ya, artinya ini kisah sebetapa orang tua memang harus hati-hati. Kalau anak laki-laki milik ibunya, kalau anak perempuan selesai sudah milik suaminya. Makanya kalau anak kita sudah mulai didekati oleh laki-laki yang perempuan, yang manggil bapaknya. Nah, sudah ada yang dekat, iya Pak, namanya siapa? Ucok misalnya. Ya udah, lusa bawa kemari. Ajak ngobrol, jangan langsung kamu senang mana saya, jangan, santai ngobrol. Dites pas waktu sholat, dia sholat enggak. Besoknya lagi datang, bapaknya Pak. Itu kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki, ya ada yang deketin perempuan, ibu yang manggil. Kamu mau deket sama siapa? Ya si Anu mah, namanya Nurma. Coba bawa ke sini, Mama pengen kenal. Ibu yang lobby. Kenapa? Jangan sampai anak laki kita setelah nikah dengan seorang perempuan, kemudian nih mantu ibu yang perempuan ngelarang suaminya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di luar sana banyak Pak, ya anak laki-laki yang nikahin perempuan, istrinya melarang dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena sebab nggak mau berbagi rezeki. Naudzubillah min. Biarlah dulu kesalahan kita mah dulu asal maju, cinta, jalan, alhamdulillah hidup. Tapi sekarang agama harus ditimbulkan. Kenapa? Kita banyak sholatnya, ibadahnya gaya Allah, rumah tangga, ulang tahun, pernikahan, wedding, dan acara-acaranya nggak ngikutin gaya Islam. Betul apa betul? Benar apa benar? Nah, oleh karena itu, dari awal bicara proses mencari jodoh buat anak sampai kita menjaga mahligai. Setelah perjalanan ini dimulai dengan memperbaiki kualitas niat berumah tangga. Detik ini saya ajak Bapak Ibu, yuk sama-sama kita memperbaiki niat. Mudah-mudahan rumah tangga kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Setelah niat selesai, yang kedua, kembalikan fungsi dan posisi kita dalam rumah tangga. Bapak sebagai laki-laki imam, ibu sebagai istri makmum. Ya, jangan terbalik. Saya kemarin sampaikan ada 15 yang mempercepat kiamat. Di antaranya 2 adalah ketika suami sudah mulai takut pada istri, istri berani kepada suami, dan ibu nggak boleh bangga ketika suami takut sama ibu. Mempercepat datangnya kiamat. Dikembalikan. Tapi juga bukan berarti bapak itu akhirnya mengesampingkan. Kalau sudah urusan kepemimpinan, bapak yang punya urusan. Nyari rezeki. Memimpin sebuah birokrasi rumah tangga. Ngimamin saat ibadah-ibadah tertentu di rumah, mengambil keputusan. Kalau sudah urusan rumah, dapur, urusan bebenah, serahkan ke ibu. Jangan bapak-bapak sok tahu. Ya, itu masing-masing tuh. Ya, dikembalikan posisi dan fungsinya bapak, posisi dan fungsinya ibu. Jangan sampai terbalik. Karena yang disebut adil adalah wad'u syai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan disebut kezoliman sebaliknya adil adalah
Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu sampai masuk-masuk, pulang jam berapa? Udah di mana? Itu laki-laki digitu, Bu. Wah, setahun 2 tahun soleh, kesananya toleh. Termasuk diantaranya saya kasih tahu, kalau ibu dikasih nafkah sama suami, pertanyaan jangan banyak-banyak. Mah, ini mah alhamdulillah ada rezeki. Nggak usah ditanya-tanya dari mana, berapa jumlah aslinya, mana struknya. Laki ditanyain begitu struknya, struk beneran dia. Pertanyaan ibu cukup satu, ini uang apa Pak? Alhamdulillah tadi ada. Pertanyaan ibu cuma satu, ini halal. Halal, selesai sudah Bu. Pertanyaan kedua, ibu tanyanya detail paling gini, ini buat dapur apa buat mama? Begitu. Kata bapak, ya Ustadz pakai segala diajarin. Nggak diajarinnya memang gitu. Nggak apa-apa. Karena tadi kalau sudah masuk ke tangan ibu, ya bapak harus tanggung jawab pada urusan yang di rumah gitu loh. Cuma jangan banyak nanya, ini uang apa? Hal. Yang ditanya cuma halal apa haram, selesai. Ketika halal, ibu terima. Ketika haram, ibu jangan cari enak. Ah bodo amat laki gua nyari kemana, yang penting dapat duit. Nggak begitu. Ya. Makanya suami itu didoain ketika nyari rezeki keluar dari rumah. 1 langkah suami dari rumah, sudah bukan milik ibu. Kata bapak, yes merdeka. Enggak begitu. Ibu nggak tahu apa yang dilakukan suami di luar. Ujiannya banyak, godaan banyak. Maka ketika keluar suami dari rumah, gelar sejadah, setelah ambil air wudhu berdoa. Allah, suamiku baru keluar dari rumah. Di rumah ada aku, terlihat oleh kedua mataku. Keluar rumah aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Aku yakin suamiku suami yang soleh, yang baik. Tapi ujian godaan di luar sana banyak ya Allah. Ya Allah, jaga hatinya, jaga imannya, selamatkan, jaga fisiknya, bimbing, buka rezekinya. Aku sebagai istri yang mencintainya, sebagai jodoh dan makmumnya, menanti di rumah bersama anak-anak dan keturunan kami. Ya Allah, kabulkan doa. Begitu, setiap keluar rumah. Pernah nggak begitu? Halo? Ngeliat mukanya mah kayaknya nggak meyakinkan itu. Dapat duit nggak didoain, giliran nggak dapat duit dimaki-maki. Pulang ngojek 50.000 ditolak. Apaan gocap? Besok lagi dapat 35.000. Ya tambah kecil aja bang. Tiap hari padahal rezekinya memang segitu. Suatu saat suaminya pulang bawa duit segepok. Nih, blok, kata bini, mantep. Dihitung sama bininya 8 juta. Begitu dong bang. Nggak lama istrinya keluar rumah, bang motor mana? Gua jual. Kirain dapat duit banyak, nggak tahu jual motor. Bu, sepertinya suami yang bawa menyampaikan hakikatnya rezekinya begitu kalau memang suaminya sudah amanah dan jujur. Karena memang ada di luar sana yang begitu modelnya, dapat sekian, ya nggak tahu kalau ustadz, mungkin ustadznya ada di Perancis kali ya, dapat amplop sekian, kemudian ternyata di mobilnya punya amplop kosong, dibagi 2, nggak tahu ustadz mana itu. Apapun itu terima. Sampai pun ada apa-apa dengan suami berbuat intrik, tetap itulah rezekinya ibu. Yang jelas, makana lillahi yatimu wa makana li ghairillahi hadibu. Apa saja yang karena Allah sempurna, apa saja yang bukan karena Allah, Allah yang hancurkan. Karena bisa jadi musibah yang datang ke rumah kita kalau memang ujian untuk naikin derajat. Tapi kalau memang itu adalah teguran supaya kita noleh. Bisa jadi kita dulu nikah hanya modal cinta, modal nekat, nggak niat ibadah. Akhirnya tengah jalanan ketika udah ujian, ada musibah ngomong, ya Allah hidup gini amat. Naudzubillah min. Nah ini sebagai clue, pertama niat, kedua ya perbaiki fungsi kita sebagai suami, sebagai istri. Nanti yang ketiga mulai perbaiki fungsi kita sebagai orang tua kepada anak-anak.
Bagaimana pendidikan kepada anak laki? Aslinya Pak, Bu, kita sama anak laki itu dalam agama Islam sampai balik saja kita memperhatikan dan membiayai. Kalau anak perempuan itu sampai dinikahi oleh laki-laki. Orang Indonesia itu top, TOP, BGT. Sampai nikah diurusin, sampai modal dagang juga dikasih. Benar apa benar? Jangan-jangan bapak-bapak dulu begitu. Ya. Padahal kewajibannya sampai balik selesai loh. Dulu di zaman Rasulullah kalau sudah balik tuh orang tua sudah nggak kewajiban membiayai. Orang Indonesia ini luar biasa. Balik umur 14, SMP kelas 2 ya nggak? SMA, kuliah. Kadang anak rewel, aku mau kuliah di sini, pokoknya nggak mau tahu Pak. Ini anak kalau tahu dikasih ilmu, dia nggak akan ngerongrong bapaknya. Lihat no lagi viral kemarin, seorang ibu digorok sama anaknya. Gara-gara apa? Beberapa tahun lalu juga seorang bapak lagi tidur dipotong palanya pakai gergaji. Gara-gara minta motor nggak dikasih. Padahal aslinya kalau tahu hukum nih agama, nih anak, kalau udah balik nggak kewajiban membiayai. Tapi Indonesia ini luar biasa. Anak-anak nih yang nonton dimanapun menyaksikan, bersyukur jadi anak-anak warga Indonesia. Dibiayai sampai sekolah selesai, nikah diurus, bahkan dikasih rumah. Apalagi daerah Bekasi, Jatiwarna, nikah dikasih rumah. Saya ngalamin soalnya. Ya baru nikah seminggu, 2 minggu dikasih kunci. Ini apaan nih? Ternyata udah disiapin. Subhanallah. Luar biasa orang tua yang begitu. Meskipun ada, ya udah nikah bertahun-tahun, nggak ada yang ngasih. Emang gak punya saudara? Coba dikembalikan. Fungsi kita sebagai orang tua kepada anak. Nah, semuanya ini jadi dasar. Ilmunya nggak akan selesai, Pak. Siapapun dia, mau ulama kah, habaib, kiai, para ustadz. Karena ini pernikahannya masih berjalan. Kalau sholat dibahas bisa jadi kebahasnya selesai sholat. Kalau nikah ini nggak berhenti. Saya mau belajar nikah, istirahat dulu, pray dulu, bubar dulu. Nggak ada, masih jalan. Maka jangan pernah berhenti. Bersyukurlah ibu kalau suami doyan ngaji. Saya ada pengajian pasutri di daerah Harapan Indah. Pertama ibu-ibunya dulu yang ngaji. Ternyata sudah mulai banyak pertanyaan. Dibuatlah pengajian pasutri, pasangan suami istri. Suaminya di sini, istrinya di sini. Kalau saya lagi ngajar, apa kata suaminya? Tuh mak dengerin mah. Nggak lama lagi katanya, tuh pak dengerin bah, gitu kan. Saya biarin, nggak saya pisahin. Seru. Setelah 1,5 tahun, kemudian ibu-ibu ini curhat, Ustadz, alhamdulillah. Di saat suami kami sudah paham agama, paham ilmu, banyak hak-hak kami yang dulu beberapa puluh tahun dari awal menikah yang belum ditunaikan, alhamdulillah sudah dipenuhi oleh suami kami. Subhanallah. Iya, ini harus ngaji. Sama Pak, bini nggak ngaji. Aduh, saya kemarin sampaikan. Suaminya soleh, suaminya ustadz, suaminya orang baik, istrinya nggak solehah, celaka. Beda dengan ibu. Kalau istrinya solehah, suaminya belum soleh, masih aman bu. Makanya ibu, ada seorang wanita, Ustadz saya mau pisah dari suami, divorce. Kenapa? Suami saya nggak ibadah. Ibu nggak punya kewajiban untuk pergi dari seorang laki-laki yang nggak ibadah. Kan saya juga pengen punya suami yang imam. Dulu nerimanya gimana? Begitu. Kenapa jadi gue yang ngambek ini? Karena terlalu banyak. Ya. Sejak pandemi ini 2,7 juta janda baru. Tadi Jabar. Ya. Kenapa? Karena dikit-dikit divorce. Boleh saya cerita boleh? Ustadz, saya mau divorce. Mau cerai. Kenapa? Udah gak cocok. Alasannya sering disampaikan oleh mereka. Sering dengar begitu nggak? Kenapa pisah? Udah nggak cocok. Loh, akhirnya saya tanya, paham nggak kenapa dijodohkan? Ya kan udah takdir. Selain takdir, nggak tahu Ustadz. Karena nggak cocok. Ada yang lakinya banyak omong, bininya pendiam, bener nggak? Ada yang bininya banyak omong, lakinya pendiam. Ada yang lakinya on, bininya PA. Ada begitu. Di sono daerah Argentina. Ini bahasa udah serem banget. Dibuat nggak cocok. Sekarang kalau alasannya karena nggak cocok, dulu waktu pacaran mau nikah nyocokin apa? Kan gitu. Bener nggak?
Saya bilang sama dia, dulu menikahnya karena apa? Saya tanya, nikah karena apa? Dia diam. Boleh nggak saya tebak? Ya Ustadz, ganteng, punya uang, punya pangkat, punya usaha. Ya Ustadz. Sekarang punya nggak? Ya punya Ustadz. Allah memenuhi janjinya. Tapi kan saya punya suami agamis, yang soleh, yang ibadah, rajin ngaji Ustadz. Dulu waktu mau nikah ada nggak kepikiran itu? Di usia sekarang, dulu waktu nikah ada nggak? Nggak ada Ustadz. Allah nggak zalim. Suami ibu takdir ibu sekarang. Biar kata jelek, pendek, kuntet, tukang ojek, makanya besek. Takdir ibu, begitu juga bapak menerima ibu. Takdirnya bapak. Nggak bisa. Yang diperbaiki bukan bentuk atau nama rupa fisik istrinya atau pasangannya. Bukan. Yang diperbaiki adalah pertama niat, kedua ilmunya. Makanya pengajian di Al-Falah ini nanti ada pembahasan ibadah harian, ada pembahasan juga bagaimana fungsi kita sebagai bapak bagi anak-anak, ibu bagi anak-anak, sebagai suami bagi istrinya, sebagai istri bagi suaminya, sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain, seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Di hadapan Allah harus bagaimana kita. Banyak sekali PR kita Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang kaya, punya duit, punya pangkat jabat, nggak punya ilmu, sia-sia, itu nggak nolong. Ya, mendingan kita nggak punya apa-apa, tapi punya ilmu, selamat, selamat di dunia, apalagi di negeri akhirat. Ini alhamdulillah di sini. Udah mah punya duit, alhamdulillah, amin. Punya suami, amin. Punya istri, amin. Punya anak-anak soleh, amin. Dikasih pengajian, tumpah ilmu dan ridho Allah, amin ya Rabbal. Nah, ini baru pembukaan, belum ceramah. Baik, alhamdulillah. Mantap ya. Kelihatannya pada melek semua ini nih. Jadi Bu, kita simpulin. Ya, ini waduh udah ada. Udah ada. Oh, baru ngomong dong. Iya. Oke, untuk mempertahankan malikan rumah tangga ada berapa syaratnya tadi? Itu baru satu. Ya, satu, tapi dari yang pertama apa? Niatnya diapain coba? Hah? Diperbaiki lagi. Betul ya? Nah, kecuali bagi anak-anak yang belum menikah, baru niatnya benar dilempengin. Tapi yang udah kelanjuran, dia berbaik. Cara memperbaiki ini gimana? Ya. Kan udah jalan nih. Nah itu tadi sebagian, nama Ustaz Ma'is sudah disampaikan. Ya, adanya kesadaran dari masing-masing. Atau tadi misalkan dengan pengajian Pak Sudri, bareng-bareng, itu sebenarnya dalam rangka memperbaiki niat. Kadang-kadang kan gak enak, masa ngomong suami, Pak, kita perbaiki, apa yang diperbaiki? Ya bisa aja, Gitu Pak, ya? kita perbaiki yuk. Pertama dalam hati, kedua anggap aja ntar malam kita malam pertama, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya Pak, mereposisi, menempatkan kembali fungsi apa namanya laki-laki, suami dan istri. Nah, yang ketiga, iya, menjalankan fungsi sebagai orang tua. Jadi gini ya, saya cerita sedikit. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar ya, Allah itu apa? Jadi prasangka hambanya. Ya. Saya cerita sedikit. Ini ada orang mau menikah nih dia. Dia laki-laki mau menikah, pasangannya itu beda agama, ya kan? Oke. Kemudian dia umroh. Umroh pengen minta petunjuk sama Allah kan? Maka minta petunjuk bagaimana nih supaya dia bisa menikah. Selesai pulang umroh, laki ini tadi murtad sudah gabus. Kaget dong? Hah? Bapak kaget dong? Wah, habis umroh dia keluar dari agama Islam. Kenapa bisa begitu? Kaget nggak Pak? Kalau saya nggak kaget. Kenapa coba? Karena niatnya tadi pengen apa? Pengen menikah dengan pasangan yang bukan Islam, yang beda agama. Ya kan? Datang ke sana, mohon kepada Allah, pengen gimana supaya bisa menikah dengan yang beda agama. Sama Allah dikabulin doanya. Hatinya dipelintir, dia pindah agama, nikah nggak? Nikah, berarti tujuannya Capai. Oh. Itu tadi.
Hati-hati. Makanya sering doanya dibaca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Udah dah, emang nikah beda agama tuh yang dicari apa? Gitu. Ini mumpung lagi disebutkan sama Ustadz Guswar, niatnya apa? Kalau cinta doang tadi, wanita harus paham. Ya, terlalu mencintai sampai akhirnya mau menerima mereka yang tidak sekeyakinan, rugi. Yang sekeyakinan aja rugi kalau niatnya bukan karena Allah. Apalagi makanya disampaikan, guru saya pernah ngasih tahu, nih contoh buat anak muda, buat anak kita. Ya, meskipun bukan hitungan banyak orang yang wanitanya lebih tua. Contoh gini, ini iseng-iseng tapi boleh jadi contoh. Jadi catatan. Kalau anak laki umur 26 mau nikah, itu jodohnya dibagi 2 tambah 7. 26 dibagi 2 13 tambah 7 20. Begitu. Kalau saya mau nikah umur 34, laki-laki nih. Ya, umur dia dibagi 2 berapa? 17 tambah 7 24, segitu. Nulis-tulis dia. Wah, ada handphone kalkulator. Ya. Terus kalau perempuan bagaimana? Umur dia kurangi 7 kali 2. Ah, Ustadz saya mau nikah umur 25. Kurangi 7. 18 kali 2. 36, segitu. Ya. Itu kalau bicara usia. Tujuannya kalau bicara iman nggak ngaruh, bahkan bisa jadi istrinya lebih tua. Tapi kalau bicara fisik, sebab bu, laki-laki umur 40 tuh itu baru hidup. Waduh, yang bener lah. Iya. Kalau bapak umurnya baru 44 tahun, umurnya baru 4 tahun, lagi lucu-lucunya. Laki-laki tuh makin gagah, Bu. Kalau perempuan enggak. Kenapa? Ini saya bukan ngatain. Emang begitu. Kenapa perempuan itu umur 40 makin redup? Karena dia melahirkan, Pak. Makanya dicarikan umur beda jauh tuh, supaya nanti ketika bapak usia 50, andai beda 20 tahun, istrinya baru 30. Ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Karena perempuan melahirkan, sekali melahirkan, ya, urat saraf di perut putus 300. Anak 5, 1.500. Anak 9, itu yang diri. Maka turun. Ya, laki-laki enggak 40 baru, lihat ini. Ini kan umurnya 40, 50, 60 nih. Lihat itu, lucu-lucu. Makanya hati-hati yang begini nih. Lihat tuh, Bapak umur berapa, Pak? Hah? Tuh, mau 60 masih gagah. Benar. Ini istrinya repot nih jaga ini. Artinya apa? Ya, ketika usia memang diperhitungkan, tapi utama adalah iman. Mau umur berapa nggak ngaruh. Rasulullah dengan Siti Khadijah beda berapa? 15 tahun. 15 tahun beda, tapi luar biasa. Beliau disucikan oleh Allah, ya, dibuat setara. Kita kan bukan nabi, istri kita bukan Siti Khadijah, ya. Makanya yang membuat kita itu tadi disebutkan nyari senang atau bahagia. Nyari senang makanan mata, kuping, mulut, tangan, hati, pangkat jabatan cuma enak duduk di kursi empuk, ya. Tapi bahagia itu yang membuat wajah kita ceria. Dan bahagia itu bukan karena sebab punya uang banyak, punya mobil bagus, bukan. Bahagia itu ketika di dalamnya dia diisi hidupnya, rumah tangganya, pernikahannya dengan niat karena Allah pengen ibadah. Masya Allah, luar biasa. Oke, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Ada kan? Nggak berasa kita udah jam 9 aja. Wah, itu banyak tuh dia. Ini kita bisa 3 hari di sini nih. Jadi salah kacamata. Ini kalau saya colok enak nih, Pak. Kacamatanya bolong. Oh ya, boleh, Nah, Pak. ini sebentar. Ini sebentar, Pak ya. Sebentar ya, Pak. Ini pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Istri yang ditinggal suaminya tidak boleh keluar rumah sampai lepas iddah. Gimana kalau ada keperluan yang tidak bisa diwakilin? Contohnya ngurus ke bank yang nggak bisa diwakilkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik, langsung aja jawab deh. Jadi gini, kalau dulu dan memang sampai sekarang kalau di daerah Timur Tengah khususnya negeri yang bersyariat Islam, ya,
Perempuan itu memang di rumah, ngurus anak, ya, ngurus hal-hal yang di rumah. Fungsinya adalah menjaga rumah, mendidik anak-anak, dan memelihara, menjaga harta suami. Ya, sampai sekarang masih terjadi. Bahkan suami yang kerja cari uang, belanja suami. Ya. Tapi sekarang di Indonesia, dulu dan sekarang, orang Indonesia mau rumahnya gede, rumahnya kecil, keperluan keluarnya ada aja. Ya, maka saling antarodid, saling memberi ridho. Kalau suaminya tahu istrinya itu memang aktif sesekali keluar, maka minimal komunikasi. Pak, ini aku harus ke bank, aku harus hadir ini, nggak bisa diwakili. Kalau bapak bisa nemenin, aku senang. Tapi kalau enggak, bagaimana? Maka di situ saling bicara dan dipastikan pakaiannya bagaimana, pergi dengan siapa. Karena apa? Ketika satu langkah keluar rumah sampai seterusnya, itu semua berada dalam tanggung jawab suami. Kalau niatnya benar, kemudian istrinya berbuat maksiat, suami lepas tangan. Tapi kalau kejadian ada apa-apa, yang istri pun memang tidak berniat untuk berbuat dosa, suami tetap dalam tanggung jawabnya. Gitu. Jadi komunikasi ada 3, ada komunikasi ya bahasa wajah, ketemu, ada bahasa suara, telepon, bahasa tulisan WhatsApp atau email dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa aja sekarang saat ini adalah komunikasi yang baik. Boleh nggak? Jangankan tadi kerja ya atau pergi sesekali. Dulu zaman Rasulullah ada namanya kalau nggak salah Sumayyah ya, yang dia bekerja Rasulullah tidak komentar. Itu dalil bahwasanya perempuan boleh bekerja. Tapi hendaknya suami ya memberikan ridho dan memastikan tempat kerjanya juga jauh dari kemaksiatan yang bisa istri masuk ke dalamnya. Nah sekarang pertanyaan tadi adalah tentang iddah. Ya di masa iddah, ini berarti yang cerai ya? Ya, meninggal. Yang meninggal. Ya, meninggal sebelum kelar, iddahnya boleh keluar gak istrinya gitu, ngurus-ngurus. Ya kalau sekarang kan dulu itu Bu, orang nggak boleh keluar rumah karena apa? Tempat jauh dan tidak bisa terdeteksi karena dari satu rumah ke rumah lain jauh-jauh, keselamatannya sangat minim. Sekarang kan ibu keluar kan aman tuh, betul nggak? Ya, kecuali kalau memang daerah-daerah kayak hutan segala macam. Kalau kesini ibu keluar malam-malam aman nggak? Aman kan? Ya, yang penting suami tahu. Kalau sekarang suami udah meninggal, ya telepon aja ke kuburan. Kalau nggak penting-penting banget, satu. Kedua, kalau bisa diwakilkan orang. Kalau bisa minta tolong orang, serahkan ke orang lain. Karena Bu, wanita yang sendiri itu wangi di luar sana. Gadis itu kalah Bu. Kenapa? Bukan hanya karena sebab jandanya. Setannya lebih banyak. Niup-niup mata laki-laki. Kalah Bu. Mereka yang masih single kalah. Oleh karena itu, jangan sendiri keluar juga. Dikawal anak laki, adik laki-laki, ya saudara laki-laki, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Begitu. Kalau sesama perempuan, sesama janda keluar boleh? Itu hanya melengkapi kejandaan aja. Ya, terutama laki-laki lah. Ya, laki-laki. Yang kedua tuh apa? Jelas ya. Ini yang kedua, sebentar Pak ya, saya bacain dulu tangguh. Ini pertanyaannya hampir sama nih. Mohon bertanya Ustaz, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari menyikapi hidup yang tambah sulit di era sekarang dalam rumah tangga? Yang sulitnya ekonomi atau rumah tangganya? Ya biasanya kalau ngomong sulit rezeki. Ya. Oke, langsung saya jawab aja. Nanti setelah ini Bapak diselingin dulu. Ya. Jadi masalah hidup di dunia selain kewajiban kita sebagai muslim, mukmin dan makhluk, cuma 2 Pak. Saya kalau nggak salah pernah sampaikan, masalah paling besar dihadapi kita cuma urusan rumah tangga dan ekonomi. Tidak akan pernah selesai 2 urusan itu. Makanya terus kawal dengan ilmu dan iman. Ilmu supaya tahu solusinya, iman supaya menggantungkan segala masalah kepada Allah. Faruddu ilallah wa rasulih. Kembalikan semua ujian, masalah, perkara, urusan hidup kepada Allah dan nabinya. Nah sekarang bicara tentang ekonomi sulit. Tanpa corona pun kita mengalami. Semua ngalamin. Apakah seorang ustadz ketika ceramah gini nggak ngalamin? Punya. Bedanya kita cuma satu, nggak tumpah ke orang. Makanya aneh kalau ada orang penghulu agama, dia ngajarin orang, dikit-dikit curhat posting di sosmed. Ngeluh.
Lagi ngeluh, besok ngajar tentang ibadah tauhid, nabrak. Bener apa bener? Sabar itu apa Ibu? Sabar itu apa Pak? Sabar itu adalah tidak mengeluhkan kepahitan hidup ya kepada manusia. Dia keluhkan semua kepahitan hidupnya hanya kepada Allah. Sekarang bagaimana menghadapi kesulitan ini? Kembali ke Allah. Terkadang dunia dikejar makin jauh. Ketika kita diamkan malah datang. Laman ya lima atoita wala mutia lima manata. Sedunia ngasih, kalau Allah nggak ngasih nggak nyampe. Sedunia ngelarang, kalau Allah ngasih jebol tuh nyampe ke tangan. Jadi yang dihebatin apa? Kalau lagi susah, jangan kurang ibadahnya. Hebatin sujudnya, hebatin doanya. Ya. Bahkan kalau guru saya ngasih tahu, kawal dengan sedekah. Oh lagi susah duit, sedekah. Tapi begitulah caranya, ya dikembalikan kepada Allah. Dan Ustadz gimana makin susah, anak-anak harus sekolah, mana kuota sekarang online, betul. Iya, yang pertama hebatkan kualitas ibadah, perbaiki sholat, perbaiki keyakinan, perbaiki hati kepada Allah, hebatkan tadi fungsi kepada suami, fungsi suami kepada istri. Terus kalau kitanya tukang ojek, tukang uduk, nggak usah pindah melamar pengen jadi direktur, tetap di tempatnya. Karena kita cuma diminta oleh Allah untuk tahu, ketika kau dikasih ujian olehku, kau lari menjauh atau mendekat, cuma pengen tahu gitu doang. Ya. Dan yang hebat adalah ketika susah, kita jangan terus lari ke manusia, berharap ke manusia itu kecewa. Harapnya kepada Allah doa, ya Allah aku susah ya Allah. Kemarin 2 hari gak ketemu nasi, anak-anak sampai mereka puasa. Aku tahu ini ujian dan aku tahu kau sedang mengangkat derajatku. Tapi aku juga gak mau ya Allah dalam peri ini aku ngomong sama orang. Aku gak mau memalukan diriku. Aku gak mau menghina dan memfitnah kau di hadapan hambaku. Tapi kekuatan imanku terbatas ya Allah. Sampai kapan? Berikan jalan keluar ya Allah. Terus tagih tiap hari tiap malam. Begitu aja. Sujudnya ke bumi yang dengar makhluk langit. Masalahnya nggak usah payah, dikit-dikit posting. Ya elah hidup susah amat ya di WhatsApp. Bener. Tahu nggak bawa ember? Bawa ember di lantai 1 ke 4, embernya ternyata bagus, baru nggak bocor. Diambil air penuh tuh ukuran 20 liter. Ditaik, paling tumpah dikit doang sampai di atas lantai 4 masih ada 3/4. Sekarang kalau embernya bocor Pak, lantai 1 ke 4 diisi air, kira-kira tuh sampai lantai 4 ada sisanya nggak? Begitu juga kalau kita punya kesusahan, tumpah sama orang, tuh ember bocor namanya. Doa naik ke langit tinggal dikit doang, belum ketutupan dosa sendiri. Ya belum lagi dengan yakinnya. Doa gue diterima apa kagak ya, begitu. Kalau udah begitu, yakin udah gak diterima. Karena doa tuh harus yakin. Ya Allah, aku yakin doa terima. Yang penting tadi, yakin, diulang-ulang, dan paham. Makanya kalau doa tuh harus paham. Nah ini ada, tadi saya udah jelaskan. Yang saya maksud adalah Pak, tausiyah. Ya, tausiyah pernikahan. Itu kalau bisa sebelum nikah. Karena berkaitan supaya pengantin itu mereka betul-betul jangan sampai pas keterima, saya terima nikahnya, niatnya itu belum diajari oleh para ustadz atau orang tuanya. Jadi kalau khutbah ini kan menjadi sunnah. Jadi khutbah nikah itu memang semuanya sebelum ijab qabul dan itu sunnah. Ya, jadi yang saya bahas tadi adalah tausiyahnya atau nasihatnya. Ya nasihat pernikahan tuh kalau bisa sebelum pernikahan. Kalau udah pernikahan mah orang pertama jadi formalitas, kedua jadi cuma sekedar acara, ketiga orang udah nggak peduli, pengantin lagi girang-girangnya udah halal, tamu undangan udah ngelirik mulu catering. Bener apa bener? Yang saya maksud tadi Pak bukan khutbah nikahnya, tapi nasihat pernikahan. Ya. Kemudian yang kedua, apakah mukadimah petugas nikah termasuk kepada apa termasuk? Oh ini sudah tadi termasuk. Kalau mukadimah itu tadi biasalah petugas dari penghulu itu mereka melaksanakan tugas dan kewajiban. Intinya yang menikahkan adalah
bapak atau wali kandungnya. Ucapan dia itu ada yang menggunakan eh, khutbah dari petugasnya atau mungkin dari petugas yang sudah ditunjuk ya. Jadi ini sebenarnya di luar pembahasan. Mungkin maksud bapak tadi adalah khutbah. Maksud saya adalah nasihat pernikahan paling lambat itu sebelum ijab kabul. Syukur-syukur seminggu, sebulan sebelum dua pengantin ini ketemu, dinasehati dulu. Suruh mereka itu ya memasang niat dengan baik dan ilmu-ilmunya begitu. Lanjut aja. Sebenarnya memang ada di KUA sekarang kan bimbingan pernikahan. Ya apalagi sekarang. Gitu lebih senangnya langsung. Ya, yang ketiga itu cara memperbaiki. Cara memperbaiki niat. Kalau tanah kontrak baru, pekerjaan kontrak baru repot Pak. Penentuan kebijakan segala macam dilihat bagaimana dengan data dia setelah kerja. Perbaharuan kontrak susah. Kalau kita itu orang Islam, orang beriman gampang. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ya, saya bilang memperbaiki niat kiasnya kepada kalimat hadis. Perbaikilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Lemes nih. Ya Allah, ujian gak ada habisnya. Mana istri marah, mana suami sudah mulai gak jujur. Orang tua kok marah-marah mulu. Anak-anak sudah mulai susah. Ternyata makin lembek ya Allah. Lagi drop nih Bu, ibu lagi drop, uang gak punya. Orang lagi fitnah, hasut, dengki. Perbaiki iman, itu lagi lemah, perbaiki. Dan diperbaiki gak harus ibu pergi ke luar negeri, pergi kemana-mana. Gak harus pakai baju bagus. Cukup dengan baca apa? Tahlil. Tahlil nggak harus tahlil, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan memperkuat iman kita. Bapak kalau lagi ngedrop Pak, ya cukup baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai kencang lagi. Karena kalimat la ilaha illallah itu kencang. Nah sekarang Bapak bertanya tentang bagaimana sih memperbaiki niat dalam pernikahan? Cukuplah dengan sendiri duduk langsung itu, nggak usah pergi kemana-mana. Ya Allah, kalau selama ini aku niat nikah dari awal salah, karena sebab yang penting punya istri, yang penting punya suami, karena sebab dia punya tanah, karena sebab dia pegawai negeri, karena sebab dia pejabat, itu mungkin kesalahan yang buat engkau murka, cemburu kepadaku. Hari ini detik ini aku niat ya Allah, ibadahku bismillahi li awwalihi wali akhirihi. Sama kayak doa kita makan. Harusnya doa sebelum makan. Udah makan saking laparnya lupa. Ya Allah belum baca doa. Udah setengah piring habis. Ya nggak usah baca barik Allahumma barik lana. Cukup baca bismillahi li awwalihi wali akhirihi. Ayo sama-sama baca bismillahi. Bismillahi li awwalihi wali akhirihi. Bapak perbaiki niat bismillahi li awwalihi wali akhirihi. Ya Allah, dari awal saya menikah sampai detik ini dan selamanya perbaiki niat karena Engkau ya Allah. Begitu aja cukup. Jangan dikira enteng, begitu juga akan memperbaiki kualitas iman, memperbaiki kualitas rezeki. Amin. Bagi yang masih ada pasangan ya. Iya, kalau nggak ada ya nyari lagi. Baik, tadi kemudian yang keempat. Ini tadi ini tentang ini nih apa? Idah ya. Bapak idah ya? Idah orang yang Hamil-hamil. hamil. Idah hamil. Idah orang cerai kali Pak. Tapi lagi hamil. Oh. Orang kalau sedang hamil masih boleh dicerai. Yang nggak boleh itu orang sedang haid. Bapak makanya kalau mau cerai, jangan yang ngajarin. Laki-laki kalau mau nyerain istrinya harus tahu dia lagi suci apa lagi haid. Ditanya aja, lu lagi haid apa lagi? Lama ini gedek banget ngeliat lu. Apa sih no? Sampai akhirnya disikap, nggak usah disikap, tanya aja. Ternyata lagi haid, nggak boleh cerai Pak. Justru kita ngeliat orang jahat banget tuh laki-laki. Bini lagi hamil dicerai. Justru karena orang lagi hamil kan suci. Ya. Cuma nggak punya adab. Ya. Boleh dicerai nggak punya adab.
Ya. Jadi kapanpun orang kalau misalnya sedang suci dipisah nggak apa-apa. Artinya boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai harus bisa? Yang membuat seorang suami boleh mencerai istrinya, yang membuat seorang istri sampai boleh minta cerai sama suaminya, dalam kitab Fathul Qorib cuma 5. Dan 5-5-nya nggak ada alasan karena kurang duit, karena nggak cocok. Mau saya jelasin sekarang nggak nih? Halo, mau nggak saya? Ya, ini soalnya agak sedikit hot sedikit gitu. Yang pertama, suami boleh menceraikan istrinya setelah diobati ya, kalau suaminya gila. Baik itu gilanya abada seterusnya atau mukotok, keputus-putus. Pagi sehat, malam minta dicolek, gila. Perasaan tadi siang sehat, kenapa giliran gua pengen dia gila gitu kan? Ya, diobatin dulu. Yang kedua, ya, apa namanya Bu? Ya kalau pertama kan bisa gila. Yang kedua, itu namanya dahan. Dahan itu perginya darah dari kulit. Perginya darah dari kulit. Yang ketiga, baros. Perginya darah dari daging. Dalam bahasa Jermannya lepra. Tahu lepra? Ya, lepra. Itu darahnya pergi dari daging. Di antara indahnya pernikahan suami istri itu dikatakan ketika saling sentuh ya. Nah, orang dahan sama orang baros nih disentuh dia nggak ngerasa. Dilus-lus, bininya udah horny, udah nafsu, lakinya anteng aja begini. Atau sebaliknya, lakinya anteng aja, istrinya anteng aja, suaminya udah lulus. Sementara dia udah pergi, udah lepra. Tapi harus diobati dulu. Ternyata lepra juga. Nah, suami boleh menceraikan, istri juga boleh minta cerai. Yang keempat, suami boleh menceraikan istrinya kalau ternyata seorang istri itu ada daging yang menutupi pas di vaginanya. Awas Pak, ya, sebentar doang, nggak usah dihayalin, nggak usah. Jadi ada daging yang menghalangi. Yang kelima, rotak. Apa itu rotak? Ada tulang pas di kemaluannya. Jadi ada daging, ada tulang. Ya, asal mau mulai mentok. Justru keindahan pernikahan diantaranya nafkah batinnya adalah yang demikian. Diobatin dulu, nggak bisa, boleh. Meskipun secara moral tega banget, ya udah nikah aja, udah begitu sakit tinggalin, nggak begitu, karena itu punya hak. Anak kecil, Dia biarin aja. Dia nggak paham ini udah. Nah, seorang istri boleh mencerai suaminya, meminta gugat tadi gila, kemudian perginya darah dari kulit, yang ketiga baros perginya darah dari daging, lepra, keempat saya ngejelasin gimana ya, nggak bangun, lemas tapi harus diobati dulu. Yang kelima, ngomongnya gimana ya, punya senjata tapi nggak ada ujungnya, paham nggak? Lah, ada batang nggak ada palanya. Sementara kenikmatannya seorang wanita adalah di ujungnya. Namanya hasyafah. Udah diobatin, nggak bisa. Cariin yang mainan palsu, nggak bisa. Sementara keindahannya, nikmat istri di situ, Pak. Maka istri boleh menggugat cerai, divorce gitu loh. Kalau nggak ada disebutin, sebab dia jatuh, nggak punya duit, sebab dia jelek, nggak ada. Cuma 5 itu dalam kitab Fathul Qorib. Bagaimana Pak itu hubungannya dengan taklik tolak? Tolak? Dengan taklik tolak. Sigot taklik. Sigot taklik. Ya sigot taklik. Sigot taklik itu hukum negara ini. Kita kan diminta atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dan Nabi, juga taat pemerintah. Hukum agama, selama ibu berumah tangga kemudian ternyata terpisah seorang suami puluhan tahun, selama suami belum pernah mencerai, maka selamanya seorang wanita itu jadi istrinya. Tapi di Indonesia dikasih warning sigot taklik. Apabila dalam sekian bulan tidak bernafkah,
atau sampai 2 tahun atau menyakiti badan. Kemudian seorang istri itu mengadukan pengadilan dan pengaduannya dibenarkan, kemudian membayar iwat sebesar 10.000, maka jatuhlah talak 1. Kok gua hafal ya? Karena sering hadir. Tugas. Itu hukum negeri kita. Kalau dalam hukum agama, ngasih nafkah selama suami belum talak, ya selamanya jadi suami istri. Ya tentunya dengan konsekuensi dosa masing-masing. Kenapa ngasih nafkah? Emang nggak punya? Kenapa nggak nafkah? Nggak ngasih nafkah? Udah kerja nggak ada jalannya. Istri harus sabar. Ya. Kecuali memang malas, nggak mau ngapain, nggak mau ikhtiar, nggak mau keluar, nggak mau gerak sama sekali di rumah aja. Nah, itu jadi masalah tetap. Ya. Kalau selama 5 ini nggak ada di suami, jangan minta. Kenapa? Wanita yang meminta pergi dari suaminya, ya dengan alasan di luar yang tadi 5, maka tidak akan pernah mencium harum dan aromanya surga. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Bapak. Nanti insya Allah bergantian. Pertanyaan masih banyak. Ini pertanyaan berikutnya, kalau mertua ikut campur urusan rumah tangga dan anaknya, bagaimana? Oh, banyak itu. Sampai nyuruh cerai anaknya, memaksa. Oke, paham. Talak pada menantu. Nih, inilah fungsinya orang tua yang anaknya mau nikah. Orang tua juga butuh ilmu. Kalau anaknya, ini sekarang pertanyaannya saya jawab 2 ya. Ketika yang nyuruh cerai adalah orang tua perempuannya. Orang tua perempuan dulu ya. Berarti itu orang tua yang perempuan, orang tua perempuan sedang menggali lubang neraka sendiri untuk dirinya. Ibu punya anak perempuan, bapak punya anak perempuan. Saya terima nikahnya, dibawa laki-laki. Titip pesan, nak, nanti kalau sudah nikah dan halal, titip anak saya, ajari dia kepada Allah, sudah selesai tugas saya. Kemudian bapak ibu malamnya berdoa setelah anak itu dinikahkan. Ya Allah, selesai sudah tugas saya sebagai orang tua. Lindungi dia. Tugasku sekarang mensupport, memotivasi, dan mendoakan, serta memberi ridho kepada anak-anakku. Selesai. Nggak boleh gitu, nggak boleh ikut campur. Apalagi seorang anak datang ke rumah ibunya, "Gubrak, kenapa nak? Tahu pak, tahu mah. Si mas gini-gini, emang laki lu kurang ajar." Nggak boleh begitu. Bodoh wanita, bodoh seorang ibu begitu. Seorang bapak ikut campur anak perempuannya pulang. Bodoh, saya bilang bodoh. Itu anak baru akan mencelakakan kita orang tua. Pulang nangis berontak. Kenapa kamu? Wah, berantem. Nggak, sekarang tanya. Papa nggak mau tanya kamu berantem gimana. Kamu kesini izin nggak? Begitu. Enggak, pulang. Kamu jangan celakakan orang tuamu. Pulang. Tapi aku nggak suka. Pulang, nak. Pulang, nak. Jangan celakakan orang tuamu. Pulang. Kamu sudah milik dia. Itu anak perempuan ya, Bu. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron. Orang tua perempuan, orang tua laki ikut. Itu sinetron nggak bener. Ya, nggak istrinya jamaah, nggak istrinya ustadz, sama aja. Kadang saya ngeliat istri saya, "Kamu kenapa nangis?" "Sedih, jahat banget." "Lu dia mah nangis juga ada yang bayar." "Kamu bisa yang bayar." Nah, kalau anak yang laki-laki beda. Ya, maka tadi orang tua laki-laki. Yang bahaya itu kalau orang tua laki-laki udah nyuruh anak lakinya ceraikan istrinya, itu yang bahaya. Karena anak laki-laki milik ayah ibunya. Meskipun istrinya itu ternyata ya sudah baik, tapi ingat Pak, catatan ada hadis, la ta'ata fi masyatil kholqi. Enggak wajib taat maksiat kepada Allah. Istri kita solehah, istri kita baik, istri kita ternyata memang taat kepada kita, tiba-tiba orang tua kita yang baik itu nyuruh kita cerai, kasih alasan dulu. Apa kesalahannya, mah? Istriku baik, nggak pernah melarang aku ngasih uang. Dia ibadah, dia taat kepada aku. Apa alasanmu? Pokoknya mama nggak suka. Anak nggak wajib taat. Sebagaimana seorang anak disuruh orang tuanya, "Nak, ini malam nih sepi, cakep, nyolong dah." Itu nggak wajib taat. Nyuruh maksiat nggak wajib taat. Tapi kalau ternyata memang istri seseorang, mau bilang istri kita lagi, istri seseorang emang susah dinasehatin, kurang taatnya, kurang bagus imannya, kemudian orang tua laki-laki ceraikan, mama nggak mau tahu, itu yang bahaya. Karena apa? Karena anak laki-laki milik orang tua selama perintahnya
baik. Nah tadi ikut campur orang tua, dilihat dulu masalahnya. Yang jelas jangan sampai kita seorang tua yang anak perempuan udah ibu bersyukur, bapak bersyukur punya anak perempuan udah dinikahi laki, bersyukur tugasnya selesai. Makanya di situ ada kewajiban seorang suami untuk supaya berbuat baik kepada mertua, karena sebab dari kecil ibu ngurus, bapak ngurus, udah gede diserahkan, saya ambil. Terima kasih Pak, Bu, menjaga istri saya dari kecil sampai saat ini. Ini saya bagi. Begitu. Ya. Ya baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hijrah yang baik bagi kaum remaja saat ini? Hijrah yang baik. Ya. Maksudnya nggak baik ya hijrah. Al-hijrah itu al-intiqal ilal intiqal. Perpindahan kepada perpindahan. Ya. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Secara bahasa, ya, berpindah dari satu tempat kepada tempat lain. Tetapi secara terminologi, hijrah itu adalah al-hifzu bil qadimis saleh wal akhdu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang baik yang lama, mengambil sesuatu yang lebih baik yang baru. Itu kadar usul fikihnya, kaidahnya ya. Artinya apa? Sekarang banyak pemuda hijrah tapi loncat. Padahal Al-Quran menyebutkan ittaqu mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dari jalan yang mampu. Kalaupun mau taubatan nasuha, itu dari sesuatu yang maksiat langsung hilang. Kalau mau ibadah pelan-pelan Pak. Ustadz, saya mau langsung sholat 5 waktu. Saya hari ini baru hijrah 5 waktu, tahajud 12 rakaat, duha 12 rakaat, puasa Daud. Jangan langsung loncat begitu, bahaya. Sekali capek mental semua. Kalau ibadah pelan-pelan. Tapi kalau dari maksiat menuju kesolehan itu harus ditinggalkan. Dulu waktu belum hijrah, bagaimana? Sehari saya 5 botol Ustadz. Sekarang mungkin saya 3 botol aja. Sama haram juga. Sehari 5 botol harus tinggalin. Berat nggak berat harus ditinggalin. Gitu. Ya, jadi hijrah yang benar adalah hijrah hatinya dulu. Merasa dimiliki oleh Allah. Yang kemudian kedua, ittaqu mastata'tum, bertakwa kepada Allah dari hal mana? Kalau sholat langsung 5 waktu bisa dikerjakan dan nggak berat, kunci. Kemudian mulai zikir, buat janji kepada Allah, kontrak, ya Allah, saya tidak akan meninggalkan ini, saya akan mengerjakan ini, saya akan melakukan ini. Sedekahnya, sholat puasa, di absen. Perkara ditulis atau diucapkan itu teknis masing-masing. Prinsipnya adalah dia buat kontrak baru dengan Allah. Dan ketika hijrah, jangan sampai punya rasa lebih baik daripada yang lain. Ini saya sampaikan bukan untuk menghujat atau nyindir seseorang. Ada seorang artis di musik, kemudian ternyata hijrah. Setelah hijrah dia tinggalkan musik dan mengucapkan bahwa musik haram. Ini juga ya hendaknya untuk tidak dilakukan karena teman-temannya masih ada yang di musik dan dia sampai saat ini besar juga di musik. Seperti orang kalau berucap untuk saat ini saya sudah hijrah, tidak main musik dan saya haramkan musik untuk saya, itu lebih bijak. Ya, karena apa? Dia sudah selamat hijrah, teman-temannya kan belum. Nanti boro-boro dia mau bisa hijrah karena apa? Sudah dihujat duluan. Jadi pelan-pelan, pokoknya sibuk, orang hijrah itu sibuk dia mengabsen dosa yang telah lama dilakukan, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di antara hijrah yang baik standarnya, satu, tingkatkan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kedua, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha, mengiringi kemaksiatan yang terdahulu dengan kebaikan yang seolah supaya kebaikan-kebaikan tersebut bisa menghapus dan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, wa khuluqin nas bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang baik.
Ya, cukup ya. Baik, saya kira waktunya juga sudah Sejam pas ya, setengah. 1 jam setengah. Satu setengah. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Kita tadi di awal sudah mulai dari mahligai rumah tangga ya, kemudian masuk kepada hal-hal yang lain. Nah ini adalah sebenarnya sebuah pertanyaan. Artinya dalam kehidupan itu kan kita tidak bisa strict pada membicarakan satu tema. Biasanya tetap ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang mudah-mudahan ya ilmu yang didapatkan dari Kimoha ini bisa memberi manfaat buat kita semua, yang jelas menambah ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita ini tidak sendiri, Allah memperhatikan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau pada masa pandemi ini seringkali mungkin dalam kondisi yang sulit kita bertanya-tanya, kok kenapa demikian ya Allah? Kata Allah, kenapa enggak gitu? Justru Allah ingin, Allah sayang kepada kita. Di mana ketika Allah sayang, maka Allah akan memberikan ujian kepada hambanya supaya hambanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Nah taala. biasanya kita ini kalau tampil pas berdua biasanya tektok Pak, cicet. Ini materi berat. Kenapa? Karena saya masih ngejalanin. Ini luar biasa berat dan makanya penuh tadi ngomong. Biasanya saya kalau tampil sama beliau tuh cicet ya tektok, kadang kita santai. Ini kenapa? Karena justru tadi ini tema yang bagus. Berapa banyak di luar sana yang tiba-tiba terpisah gara-gara ekonomi. Ya. Berapa banyak terpisah di sana karena sebab urusan uang. Saya bilang sama ibu-ibu sekalian, kalau seorang istri marah karena capek, dengerin aja Pak, emang capek. Tapi kalau seorang istri marah karena uang, itu akhlak. Dikasih uang saat itu, besok akan begitu lagi. Makanya dinasihati, ibu-ibu boleh marah kepada suami dengan alasan tertentu, tapi jangan sampai berubah akhlak. Nah, ini kita makanya sampai saya belain gacet. Biasanya saya cicet nih, tektok. Ini hari ini bahasannya berat banget. Ini berat luar biasa. Luar biasa. Tapi di ujung Kimo, saya ingin mengajak Pak Bimo sekalian sekedar relax ya. Coba Pak tangannya begini dulu. Pak. Nah dia nggak bisa nih. Yang nggak punya tangan gimana nih? Jari tengahnya kena menyatu, Bu. Nih, jadi poros. Ya, tengah, jari Tengah. Jari tengahnya ya. Ya begini. Udah bro. Jadi nggak boleh bergerak ya. Ketat ya, Abang. Didepetin Bang, jari tengahnya Bang. Antara tengah sama ininya nempel nih. Tengah sama tengah ya. Oke ya. Sekarang ya, perintah ikuti omongan saya. Yang pertama coba angkat kelingkingnya. Bisa ya? Oke, angkat jempolnya. Bisa angkat telunjuknya. Angkat jari manisnya. Bisa nggak? Hah? Ini kayaknya bukan rileks, tambah tegang kayaknya. Malah tambah tegang. Pak, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa ya? Nah, ini ada hikmahnya. Jadi gini, seluruh pergerakan yang ada di tubuh kita itu diperintahkan dari otak, betul ya? Otak bilang, hai kelingking bergerak. Otak bilang, hai telunjuk bergerak. Otak bilang, hai jempol bergerak. Tapi ketika otak bilang, hai jari manis bergerak, ternyata, nggak bisa ya? Cuma bisa apa? Ngerasain doang, betul nggak? Tapi yang benar-benar cuma bisa ngerasain. Nah, apa hikmahnya? Ternyata otak itu memiliki keterbatasan. Ya, otak tidak bisa menggerakkan jari manis. Ya, otak di sana fungsinya terbatas. Ya, dia tidak berfungsi. Yang berfungsi hanyalah perasaan. Saudara, Karena itu usah. itu masih ada masih begitu aja. Masih begini itu, aja. ya, kenapa kemudian, dengar nih, ini nih hikmahnya. Kenapa kemudian ketika orang menikah, cincin itu diletakkan di jari manis? Karena di jari manis ini yang berfungsi bukanlah otak, tapi hati dan perasaan. Pertama jadi olahraga, kedua memang biasa ngerayu begini jadinya. Bener, rumah tangga itu sudah bicara sudah hati. Ya hati, bukan cinta. Cinta itu cuma alatnya doang. Makanya kemarin disebutkan kan, kalau sebelum nikah ya namanya mawaddah, cinta. Kalau udah nikah namanya rahmah, nerima kekurangan. Makanya kalau sudah rumah tangga tuh sudah terbawa arus, sudah nggak pakai cinta lagi. Ada dulu perempuan memuji-muji karena cinta. Kalau udah rumah tangga mah bawang, cabai, sayur udah dipikirin. Bener apa bener? Ya, suaminya, mah aku ini mencintai kamu dengan segala kekurangan tuh. Bodo amat ini pakai dapur kudu ngebul gitu jadi.
Kalau dulu bercanda gini Ustaz, ya hidung ini punya siapa? Punya kamu. Iya. Mata ini punya siapa? Ya, punya kamu juga. Ya kan bibir ini punya siapa? Ya punya kamu juga. Terus kalau sekarang, Pak, duit itu punya siapa? Punya dia. Kalau udah nikah mah memang jangankan yang muda, nenek-nenek umur 65, kakek-kakek umur 75, udah nikah begitu juga. Itu hidung siapa? Begitu dia. Ini kita kayak seolah-olah dua pengantin nih lagi tunggu penghulu. Oke. Baik, saya kira sudah selesai ya. Alhamdulillah pengajian kita sudah selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan. Barangkali ada kata-kata terakhir Ustaz sebelum meninggalkan tempat ini. udah kayak wasiat terakhir nih. Gimana gimana? Ya, kita saling berdoa. Pandemi tidak pandemi, bagaimana caranya kita berada dalam ketaatan. Ya, kita bermohon kepada Allah, Bapak yang sendiri, Ibu yang mungkin belum ada suami karena sebab sakit atau pergi, ya, jangan pernah takut. Ya, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tinggal minta kepada Allah, yakini Dia yang memberi. Ya, manusia itu hanya diminta kita untuk berakhlak saja. Berakhlak, tapi jangan pernah berharap. Tetap baik sama manusia, berharap sama pada Allah dia. Karena Allah yang memberi lewat siapapun. Ya, perbaiki kualitas iman, takwa, terus sujud karena Allah. Apa saja yang dikuatkan Allah. Ya, silakan jadi manusia gaul, laki-laki gaul, pemuda gaul, tapi hati mah tetap Allah. Kalau ada istilah gini, lebih baik rambut gondrong hatinya Ka'bah daripada botak nyolong sendal. Begitu maksudnya. Maaf yang tersinggung kalau ada yang botak ini nggak ada. Maksudnya apa? Allah. Mau jadi apa? Di mana? Lagi bagaimana? Dengan siapa? Allah. Insya Allah. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Semua Allahu Rabbi anta ya Rabbi. 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 Lagi Allahu Rabbi anta ya Rabbi. 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 Allah. Berdoa. Baik, mari selanjutnya kita akan mendengarkan doa langsung. Kimo tadi siapa yang akan membacakan? Langsung. Kimo, silakan. Angkat kedua tangan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga iman Islam kita, kokohkan tauhid dan akidah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Ya Allah, izinkan kami bermuhasabah di ujung taklim ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami.
kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Angkat penyakit dari tubuh kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah ya Allah. Soleh dan solehah putra putri kami ya Allah. Berkahi apa yang kami makan, kami minum ya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan kau balas maksiat yang dilakukan dengan musibah dan ujianmu. Peluk kami dengan inayah, ridho dan pertolonganmu ya Allah. Wafatkan kami husnul khotimah. Wafat sedang sujud dan ibadah. Jangan wafat dalam keadaan maksiat dan berdosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama untuk kajian kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.